Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmanto dengan NIM 2024 0501 01055. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah tafsir ayat ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Mahfud ME. Mungkin langsung saja pada soal nomor 1, yaitu jelaskan pengertian tafsir menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, kata tafsir berasal dari bahasa Arab, yaitu fasara yufasiru tafsiran, yang berarti menjelaskan, menerangkan, atau mengungkapkan sesuatu yang masih samar. Sedangkan menurut istilah, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang penjelasan makna ayat-ayat Al-Quran untuk memahami maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan manusia dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan para ulama. Kemudian soal nomor 2, jelaskan secara rinci urgensi tafsir terhadap ekonomi, bisnis, dan keuangan. Nah, tafsir memiliki peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan karena Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang memuat berbagai prinsip dan aturan dalam kegiatan ekonomi. Nah, melalui tafsir kita dapat memahami maksud ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan transaksi, perdagangan, zakat, riba, utang piutang, serta pengelolaan harta. Dalam bidang ekonomi, tafsir membantu umat Islam memahami konsep keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi memperhatikan nilai-nilai moral dan kemaslahatan masyarakat. Dalam bidang bisnis, tafsir menjadi pedoman untuk menjalankan usaha secara jujur, amanah, dan transparan, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti penipuan, gharar atau ketidakjelasan, dan riba. Nah, sedangkan dalam bidang keuangan, tafsir menjadi dasar dalam pengembangan sistem keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, soal nomor 3, sebut dan jelaskan metode tafsir yang digunakan oleh para ulama tafsir. Nah, secara umum terdapat 4 metode tafsir yang sering digunakan oleh para ulama. Yang pertama itu metode tahlili. Metode ini dilakukan dengan menafsirkan ayat Al-Quran secara rinci sesuai dengan urutan ayat, urutan ayat dan surah dalam mushaf. Dalam metode ini, musafir menjelaskan makna kata, kandungan ayat, sebab turunnya ayat, serta hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, metode ijmali. Nah, metode ini menafsirkan ayat Al-Quran secara singkat, ringkas, dan mudah dipahami tanpa penjelasan yang mendalam. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum mengenai makna ayat. Kemudian yang ketiga, metode muqaran. Nah, metode ini dilakukan dengan membandingkan ayat dengan ayat lain, ayat dengan hadis, atau para pendapat ulama tafsir yang menemukan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu ayat. Dan yang keempat, metode maudu'i atau tematik. Nah, metode ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran yang membahas satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai tema tersebut. Contohnya misalnya tema zakat, riba, atau ekonomi Islam. Nah, dengan adanya berbagai metode tafsir tersebut, para ulama dapat memahami dan menjelaskan kandungan Al-Quran secara lebih sistematis sesuai dengan kebutuhan kajian yang dilakukan. Kemudian soal nomor 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-malu
wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Nah, pertanyaannya, jelaskan arti dari kata wal baqiyatus sholihat pada ayat di atas dan jelaskan tafsir ayatnya. Nah, kata wal baqiyatus sholihat berarti amal-amal soleh yang kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh tersebut meliputi zakat, sholat, sedekah, zikir, membaca Al-Quran, dan berbagai perbuatan baik lainnya. Nah, tafsir ayat ini menjelaskan bahwa harta dan anak merupakan perhiasan kehidupan dunia yang bersifat sementara. Keduanya dapat memberikan kebahagiaan dan kebanggaan bagi manusia, namun tidak dapat dibawa setelah meninggal dunia. Sebaliknya, amal soleh akan terus memberikan manfaat dan pahala hingga akhirat. Oleh karena itu, Allah mengajarkan agar manusia tidak hanya mengejar harta dan kesenangan dunia, tetapi juga memperbanyak amal soleh sebagai bekal kehidupan akhirat. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, ayat ini mengajarkan bahwa harta harus digunakan secara baik dan sesuai syariat, seperti untuk zakat, infak, sedekah, dan membantu sesama. Nah, dengan demikian, harta yang dimiliki tidak hanya menjadi perhiasan dunia, tetapi juga menjadi sarana memperoleh pahala dan keberkahan. Selanjutnya, soal nomor 5. Dalam Al-Quran terdapat 4 fase pelarangan riba. Yang pertama, jelaskan secara rinci fase pelarangan riba dalam Al-Quran. Kemudian jelaskan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Yang ketiga, sebutkan urutan ayatnya. Kemudian jelaskan tafsirnya secara rinci, dan berikan contoh implikasi praktis dalam dunia ekonomi dan keuangan. Nah, pada soal ini saya akan menjelaskan 4 fase pelarangan riba dalam Al-Quran, asbabun nuzul, urutan ayat, tafsir, serta implikasinya dalam dunia ekonomi dan keuangan. Nah, fase pertama, isyarat bahwa riba tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 39, "Wa ma ataitum mir ribal liar buwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah." Artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Nah, pada fase ini Allah belum mengharamkan riba secara langsung, tetapi memberikan isyarat bahwa riba tidak memiliki nilai dan keberkahan di sisinya. Kemudian di fase kedua, kecaman terhadap praktik riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 161, wa akhizimur riba waqad nuhu anhu. Artinya, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Nah, pada fase ini, Allah mencela kaum Yahudi karena tetap melakukan riba walaupun telah dilarang. Ayat ini menjadi pengingat bagi umat Islam agar tidak mengikuti perbuatan tersebut. Kemudian fase ketiga, larangan riba berlipat ganda. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 130, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afam mudha'afah." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Nah, pada tahap ini Allah mulai melarang praktik riba yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu utang yang terus bertambah karena keterlambatan pembayaran. Selanjutnya fase keempat, pengharaman riba secara total. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275,
wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada fase ini, Allah mengharamkan riba secara tegas dan menyeluruh, serta memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan seluruh praktik riba. Kemudian asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat-ayat riba berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang melakukan transaksi utang dengan tambahan bunga. Nah, apabila jatuh tempo tiba dan utang belum dibayar, maka jumlah utang akan ditambah. Nah, praktik ini menyebabkan penindasan terhadap pihak yang lemah, sehingga Allah menurunkan ayat-ayat larangan riba secara bertahap, hingga akhirnya diharamkan secara total. Selanjutnya, urutan ayat pelarangan riba. Urutan ayat pelarangan riba dimulai dari Quran Surah Ar-Rum ayat 39, kemudian Quran Surah An-Nisa ayat 161, selanjutnya Quran Surah Ali Imran ayat 130, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Selanjutnya tafsir ayat-ayat riba. Nah, secara umum, ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa riba merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Riba membuat pihak yang memiliki modal memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko, sementara pihak yang berutang semakin terbebani. Oleh karena itu, Islam menghalalkan jual beli yang dilakukan secara adil dan saling menguntungkan, tetapi mengharamkan riba karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Kemudian implikasi praktis dalam dunia ekonomi dan keuangan. Dalam praktik ekonomi modern, larangan riba mendorong umat Islam untuk menggunakan sistem keuangan syariah yang lebih adil. Contohnya seperti penggunaan akad mudharabah atau bagi hasil antar pemilik modal dan pengelola usaha, serta akad musyarakah atau kerjasama usaha. Nah, selain itu, masyarakat juga dianjurkan menggunakan layanan perbankan syariah yang menghindari sistem bunga dan mengganti dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dengan demikian, sistem ekonomi Islam diharapkan dapat menciptakan keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.